Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kepada yang terhormat Ustaz Zulfikar Akbar Ramadan MUD selaku Direktur Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Kepada yang terhormat Ustazah Widianti MM selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 9 Boarding School. Lihat tuh nggak apa-apa, Dek. Kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Farudin Ibrahim MPD selaku Kepala Pengasuhan Asrama Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Kepada yang terhormat jamaah sekalian, sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian akbar tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Hadirin yang kami hormati, saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk membacakan susunan acara kajian Islam malam Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo hari ini, yaitu sebagai acara pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga, acara yang keempat, tanya jawab, dan yang terakhir, penutup dan doa. Demikianlah beberapa serangkaian acara pengajian pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua akan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran pada malam hari. Acara kedua akan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan akan dibacakan oleh saudara Iza Raffi Rahmana kelas 7. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila inna nashi'atal layli hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirnya sampai di acara inti. Ceramah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Zulfikar Akbar Ramadan MUD. Silakan kepada Ustaz Zulfikar yang kami hormati, kami persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita dengan senantiasa mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu ini menunjukkan rasa syukur kita yang selalu diarahkan, yang selalu kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga hari ini kita masih bisa merasakan nikmat ya yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa merasakan rasa. Kita masih bisa merasakan semuanya. Yang kedua, salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiyuna Muhammad SAW, karena beliau adalah wasilah atau perantara di mana kita bisa mengenal ajaran Islam, yaitu ajaran yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ajaran yang hanya diridhoi oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kegiatan ini merupakan kegiatan perdana, ya, kalam atau kajian malam Jumat, ya, atau Jumat malam, ya, di Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo, ya, yang mana kegiatan ini ke depan kita akan mengundang banyak sekali pembicara-pembicara, yang mana pembicara-pembicara ini merupakan dai-dai di lingkungan Sidoarjo. Ya, termasuk diantaranya kita akan mengundang BPP, Badan Pengembang Pondok Pesantren, nanti juga akan mengisi diantaranya seperti Pak Hidayatullah sebagai Rektor Unsida yang juga sebagai Badan Pengembang Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Nanti juga ada Ustadz Imam Mahfuzi, beliau adalah Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, dan lain-lain, yang insya Allah kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, akan memberikan pencerahan ya bagi dari An-Nur untuk Sidoarjo, untuk Indonesia dan untuk dunia. Pada tema pertama yang akan kita bahas ini adalah tentang tafsir ta'awudz atau isti'adzah, ya, atau permohonan perlindungan kita kepada Allah dengan biasanya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga tafsir basmalah. Mengapa ini menjadi tema awal kita? Karena diantaranya ini juga sebagai awal bagi kegiatan ini, awal bagi kajian Jumat malam di Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, ya, min alamatin najah fil nihayah ar-ruju' ilallah fil bidayah. Daripada tanda-tanda kesuksesan di akhir nanti, itu adalah dengan kita kembali kepada Allah sejak awal mula kita memulai kegiatan tersebut. Sehingga pada kegiatan awal ini kita akan pertama membahas tentang ta'awudz dan basmalah, yang mana itu merupakan menunjukkan daripada bahwa kajian kita, kegiatan kita ini semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menafsirkan isti'adzah atau ta'awudz dengan basmalah ini, pertama saya akan menunjukkan referensi yang akan kita gunakan, yaitu yang akan kita gunakan ini adalah tafsir Al-Fahrir Razi
atau tafsir yang dikarang oleh Imam Fakhrur Razi, Al-Mushtahir bi Tafsiril Kabir wa Mafatihil Ghaib, yang masyhur dengan tafsir kabir atau tafsir besar, karena memang tafsir ini yang ini terbitan Beirut ini itu ada 32 jilid, ya, atau biasa disebut dengan Mafatihul Ghaib atau pengkunci, ya, kunci-kunci dari atau kunci dari sesuatu yang gaib, ya. Ini nama lengkap beliau, Al-Imam Muhammad Ar-Razi Fakhruddin Ibnul Al-Allamah Diyauddin Umar Al-Mushtahir bi Khatibir Rai, ya, nafa'allahu bihil muslimin. Ini adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ar-Razi. Beliau adalah ulama besar, karya-karyanya sangat luar biasa sekali. Nah, jadi kalau dilihat di sini, beliau itu dilahirkan tahun 544 Hijriah atau sekitar 1100-an Masehi, ya. Kalau dilihat dari pengkalenderan Masehi atau 1100 atau 1100 atau 200. Itu waktu beliau hidup, yang mana di situ banyak sekali mazhab-mazhab Islam, yang mana beliau ini adalah salah seorang mutakallim atau ahli dalam bidang kalam, filsafat, fikih, dan lain sebagainya. Nah, beliau dalam tafsir Mafatihul Ghaib ini, tafsir kabir ini, beliau menulis ada 32 jilid. Untuk jilid pertama saja yang beliau tulis ini berisi menafsirkan tentang basmalah. Nah, kalau di sini Anda mungkin akan melihat tafsiran beliau, tulisannya kecil-kecil dan lembarannya juga besar, ya. Dan ini adalah tafsiran beliau terhadap basmalah atau terhadap Al-Fatihah, suratul Fatihah. Jadi jilid pertama, juz pertama beliau menafsirkan suratul Fatihah. Dan dalam surat Al-Fatihah ini beliau itu disebut sebagai umul kitab atau induknya daripada Al-Quran. Sehingga sehingga beliau kemudian berijtihad untuk menafsirkan Al-Quran yang disebut dengan umul kitab ini dengan selengkap-lengkapnya dari berbagai aspek dan dari berbagai segi. Kemudian kita akan masuk pada apa yang beliau tulis, ya, di tafsir Ar-Razi, ya. Ini sudah saya permudah insya Allah untuk membacanya. Nanti akan kita maknai per kata, ya, dan kita akan telaah bersama, dan insya Allah nastafidhu minhu, kita akan mendapatkan faidah dari tafsir ini. Dan ini perkataan ini saya pilihkan dari tafsir yang banyak, saya pilihkan kata-kata yang di situ kita bisa mengambil manfaatnya. Baik, jamaah sekalian, pertama ini adalah tafsirul isti'adah, ya. Tafsirul isti'adah atau tafsir daripada ta'awudz. Isti'adah itu artinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana kata-kata isti'adah, idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, bahwa kalau kita mau membaca Al-Qur'an itu kita harus membaca ta'awudz terlebih dahulu. Seperti kalau kita mau wudu, ya, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, kalau kamu mau salat maka berwudulah. Jadi ini menjadi sebuah kewajiban, ya, kalau tapi bukan rukun, ya, bagi kita untuk beristi'adzah dulu sebelum membaca Al-Qur'an. Baik. Saya baca bahasa Arabnya, kemudian akan kita terjemahkan per kata. Inna qaulana, sesungguhnya perkataan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu kalau terjemahan bahasa Indonesia. La syakka, tidak ada keraguan. Anna al-murada minhu al-isti'adzatu billahi min jami'il manhiyati wal mahzurat. Yaitu tidak ada keraguan bahwa makna atau maksud daripada isti'adzah atau memohon perlindungan kepada Allah itu adalah memohon perlindungan dari semua hal yang dilarang agar kita tidak terjebak dalam apa yang Allah larang dan dari apa yang berbahaya untuk kita, ya. Dan di sini disebutkan wala syakka, dan tidak ada keraguan, annal manhiyat, bahwa semua yang dilarang oleh Allah
Imma antakuna min babil li'tiqadat. Bisa jadi apa yang dilarang oleh Allah itu dari masalah-masalah keyakinan, au min babi a'malil jawarih, atau dari masalah-masalah tentang perbuatan tubuh kita seperti ibadah dan juga perbuatan syariat. Ammal li'tiqadat faqad ja'a fil khabaril masyhur, sedangkan untuk masalah-masalah keyakinan, akidah, ya, telah datang di dalam khabar yang masyhur, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ala 73 firqatan, bahwa umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semua mereka ada di neraka, illa firqatan wahidah, kecuali satu golongan, yaitu ma'ana alayya wa ashabi, yaitu mereka yang kembali kepadaku, kepada Rasulullah dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan itu sebenarnya menjadi definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pertama kita harus dengan berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari apa yang dilarang oleh Allah, dari yang dilarang baik secara akidah maupun secara perbuatan yang kita lakukan dengan tubuh kita. Sedangkan masalah akidah, ya, yang kita harus menjauhinya itu ada, kalau dalam hadis 73 golongan, atau ada yang mengatakan 70 lebih golongan. Ya. Wa hadza yadullu ala anna al-ithnataini was-sab'ina mausufuna bil aqaid al-fasidah. 72 itu disebut sebagai akidah yang rusak, wal madzahib al-batilah, atau kelompok-kelompok yang sesat. Tsumma, ya, inna dhalala kulli wahidatin min ulaikal firaq ghairu muhtassin bi mas'alatin wahidah. Sedangkan kesesatan dari setiap kelompok itu kalau dibahas itu akan mendapatkan masalah yang besar, muta'alliqah, ya, bisa terkait dengan zat Allah, sifatnya, ahkamnya, hukum-hukumnya, perbuatan Allah, nama-nama Allah, masalah qadar, takdir, masalah sawab wal iqab, masalah keadilan, masalah pahala, balasan, masalah hari akhir, ya, masalah dan lain sebagainya, sampai masalah imamah atau masalah keimaman, masalah kepemimpinan. Fa'idha, ini kata Imam Fakhrur Razi, fa'idha waza'na adadal firaqid dhalah, kalau kita bagi jumlah dari firqah yang sesat itu, wahwal ithnatani wasaba'un, itu bisa jadi 72 sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, ala hadhil mas'alah hadhil masail al-katsirah balaghal adad al-hasil mablaghan azima. Maka kalau dibagi-bagi sebenarnya dari berbagai permasalahan, maka itu bisa menjadi jumlah yang sangat besar sekali. Sehingga kalau boleh kita lihat, dan pada masa sekarang ini jumlah kelompok sesat, ya, di umat Islam ini itu sebenarnya banyak sekali, namun yang paling besar, ya, itu sebenarnya untuk masa ini, era ini adalah Syiah, ya, yang mana kalau orang Barat menyebutkan ada Sunni, ada Syiah, padahal Syiah itu adalah kelompok sesat, ya, kelompok sesat hanya saja karena jumlahnya yang besar, ya, sehingga seringkali disebut Sunni dan Syiah. Ini kemudian bahkan disebutkan oleh Imam Ar-Razi bahwa firqah dolal ini atau kelompok-kelompok sesat ini yang keluar daripada umat, keluar daripada ahlus sunnah, atau keluar daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, atau keluar daripada yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, kalau dihitung-hitung itu bisa, ya, mencapai jumlah yang sangat besar. Wala syakka, ya, di sini anna qaulana, bahwa perkataan kita a'udzubillah, ya, perkataan kita a'udzubillah yatanawalul isti'adzah min jami'i tilkal anwa. Kita berkata a'udzubillah itu kita harus yakin dalam diri kita bahwa di situ kita memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang merusak ini.
wal isti'adah minasyai' la tumkin ya illa ba'da ma'rifatil musta'adzi minhu, dan memohon perlindungan dari sesuatu ya, itu tidak mungkin kata Imam Ar-Razi kecuali kita mengetahui apa yang kita mohon perlindungan itu ya. Wa illa ba'da min ma'rifati kauni dzalika syai' batilan wa qabihan. Dan kecuali kita sudah mengetahui bahwa sesuatu yang kita mohonkan perlindungan itu memang benar-benar sesat dan memang benar-benar buruk. Nah, ini sehingga kalau kita meminta Allah, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah aku berlindung kepadamu. Benar-benar dalam hati kita itu kita harus tahu bahwa yang kita mohonkan perlindungan itu benar-benar kita tahu apa yang kita kita ingin itu sesuatu yang buruk yang itu kita minta agar itu dijauhkan dari kita. Nah, seperti itu. Misalkan saja kita ada ombak yang besar gitu ya. A'udzubillah minal mauj. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ombak yang besar ini. Ya, seperti itu. Sehingga kita harus tahu sesuatu yang buruk yang di situ kita meminta kepada Allah untuk menjauhi daripadanya. Wa ammal a'mal al-batilah, ya. Ini saya sudah beri bold teksnya. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang sesat, ya, fahiya ibaratun an kulli ma waradan nahyu anhu imma fil Qur'an wa au fil akhbaril mutawatirah au fil akhbaril ahad au fi ijma'il ummah au fil qiyasatis sahihah. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang sesat ya, dan itu adalah berasal dari apa, yaitu apa yang berasal dari yang sudah disebutkan ya, pelarangannya ya, dari Al-Qur'an. Jadi itu sudah dilarang dalam Al-Qur'an, dilarang dalam khabar al-mutawatir atau dari sunnah atau dari hadis Nabi, au akhbaril ahad. Jadi bisa yang derajat hadisnya itu mutawatir, au marwahu jam'un wa kasrah tuhilul adah tawati'um alal kadhib. Itu kalau dalam ilmu mustalah hadis, yaitu karena diriwayatkan oleh terlalu sangat banyak yang meriwayatkan sehingga tidak mungkin terjadi kebohongan, itu disebut dengan khabar mutawatir. Au khabar ahad yang diriwayatkan maksimal 3 ya, minimal 3 maksimal 1. Au fi ijma'il ummah, atau dalam ijma' umat. Jadi umat semua, kita semua sebagai umat Islam ini berijma' bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Ya. Misalkan ada sesuatu yang di situ mungkin belum ada di zaman Rasul, tapi sedangkan di zaman ini bisa disebut sebagai buruk. Misalkan ini nanti diskusinya akan panjang sehingga tidak perlu saya bahas ya. Jadi umat semuanya atau kita semuanya melihat itu buruk, dan itu termasuk amal batil yang mana kita harus ya terus meminta perlindungan dari Allah ya. Au fil qiyasatis sahihah, atau dalam kias yang benar, yaitu dalam kajian usul fikih dalam analogi yang benar ya. Misalkan saja dalam Al-Qur'an itu tidak ada hukumnya apa dalam Al-Qur'an dan hadis ya, tidak ada kita lihat apa hukumnya memukul orang tua ya. Nah, memukul orang tua itu tidak ada. Jangan kamu pukul orang tuamu. Itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi ijma'ul ummah semuanya mengatakan, atau semua ulama itu mengatakan memukul orang tua itu tidak boleh. Kiasnya atau analoginya berdasarkan daripada ayat Al-Qur'an, wala taqul lahuma uffin, yaitu jangan berkata kepada orang tua, karena itu bisa menyakiti orang tua, apalagi kalau memukul. Itu contoh-contoh yang kiasat. Sehingga di sini kita harus meminta pertama dari segi akidah, yang kedua dari segi akidah yang sesat, kita berlindung kepada Allah dari akidah yang sesat, yang kedua berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang buruk. Nah, kalau dibahas ini kata Ar-Razi, wala syakka anna tilkal manhiyat, sesuatu yang dilarang itu tazidu alal uluf, bisa berjumlah ribuan ya. Wa qaulun a'udzubillah, dan perkataan kita
a'udzubillah ini mutanawilun li jami'iha, itu untuk semuanya, wa jumlatiha, dan keseluruhan daripada al-manhiyat, apa yang dilarang oleh Allah, minal i'tiqadat, dari akidah-akidah, dan wa minal a'mal al-batilah, perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Bahkan ini disebut asyarati alaf, sampai 10.000 masalah kalau misalkan dibahas secara detail satu persatu. Dan ini i'lam, ya ini i'lam annal kalam fi hadzal bab yata'allaqu bi arkanil khamsah, bahwa perkataan ini a'udzubillah itu ada 5 rukunnya. Pertama, isti'adzah atau kalimat isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal musta'idzu, dan orang yang mengucapkan a'udzubillah, wal musta'adzu bi, orang yang, dan sesuatu objek subjek yang kita mintai pertolongan, wal musta'adzu minhu, atau sesuatu yang kita minta tolong agar kita terhindar darinya, wa syai' alladzi li ajli yahsulul tahsulul isti'adzah, dan sesuatu yang dengannya kita akan sampai kepada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tafsirannya. Al-masalah al-ula tafsirul isti'adzah. Ya, masalah pertama, tafsiri qaulina, dalam perkataan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bihasbil lughah, dari segi bahasa kita akan katakan. Ini kita coba analisa dari segi bahasa ya. Insya Allah kalau nanti sampai waktunya kita akan sampai ke basmalah, ya, ke bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau seandainya tidak sampai, mungkin kita cukupkan dengan ta'awudz, tafsir dari kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kata a'udzu mushtaqun minal auz, berasal dari kata al-auz, ya. Ini. Jadi a'udzu dari kata auz. Walahu maknayani, ada 2 makna dari kata auz. Ahaduhuma, salah satunya, al-iltija wal istijarah, yaitu berlindung dan meminta pertolongan. Istijarah itu artinya istighatsa, ya. Wasani al-iltisaq, atau menempel. Yang kedua ini menempel, yuqalu, seperti yang dikatakan oleh dalam bahasa itu, atyabul lahmi awadhuhu. Sesuatu yang terenak daripada daging itu adalah yang menempel daripada daging tersebut, ya. Atau yang menempel ke ke tulangnya, ya. Wa huwa maltasaqa minhu bil azam. Jadi awadh itu adalah daging yang menempel di tulang. Ya. Itu adalah yang paling enak daripada daging. Maka kalau Anda misalkan akan merasakan beda antara daging yang tempatnya di luar dengan daging yang kemudian menempel dengan iga, dan namanya sop buntut itu ya. Itu adalah sop yang terenak gitu ya. Apalagi kalau misalkan, dan itu terenak. Jadi iltasak auz itu adalah sesuatu yang menempel. Nah, kemudian bagaimana maknanya? Fa'alal wajhil awal makna qaulihi a'udzubillah. Maka kalau kita artikan dari 2 makna ini, al-iltija dan iltisaq, berlindung kepada Allah dan menempel. Yang pertama artinya aku berlindung dengan rahmat Allah dan dengan perlindungannya, dengan penjagaannya. Dan makna yang kedua, al-tasiku nafsi bifadlillahi wa birahmati. Dalam makna yang kedua ini, al-tasik, aku menempelkan diriku, atau aku menempelkan diriku dengan fadlillah, dengan keutamaan Allah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Ini kata a'udzu, penjelasannya sudah panjang ya. Kemudian wa amma syaitan, yaitu setan, kita pasti pahamnya kata setan ya. Wa amma syaitan fa fihi qaulani. Setan itu ada 2 makna secara bahasa. Annahu mushtaq min syaitan, berasal dari kata syaitan. Wa huwa al-bu'du, artinya adalah jauh. Yuqalu syaitana dariku, syaitana daruka, atau ba'uda daruka, atau artinya menjauhi rumahmu. Fala jarama, dan tidak ada keraguan ya. Summiya kullu mutamarridin minal jinni wal insi wadabatin syaitanan. Semua ya, dan tidak ada keraguan bahwa semua yang menentang Allah, menentang agama Allah dari jin dan manusia,
dan hewan itu disebut setan libu dihi karena jauhnya dia minar rasyadi wassadat karena jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan qala Allah berkata wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni, dan begitulah kami jadikan ya di setiap nabi itu musuh-musuh dari setan manusia dan jin. Ya, sehingga di sini berarti ada setan dari manusia dan dari jin. Karena arti setan ini diartikan dengan al-bu'du atau jauh. Kemudian inna syaitan ma'khudun min qawlihi syata yashitu idza batal, ya. Artinya adalah batal atau sesuatu yang batil. Setan ini diartikan di sini sesuatu yang batil ya, karena dia di sini bisa babi kaunihi mubtilan liwujuhi masalihi nafsihi summiya syaitanan, karena dirinya itu menegasikan gitu ya, mengingkari gitu, berbagai atau menghilangkan berbagai maslahat untuk dirinya sehingga dia disebut syaitan. Kemudian tadi ada a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah minasyaitan ya. Ar-rajim fama'nahul marjum. Ar-rajim itu artinya adalah marjum. Apa itu? Fahuwa fa'il bimana maf'ul. Yang namanya fa'il itu berarti maf'ul. Ini kajian ilmu sorof. Kakauli langsung di sini. Rajim itu artinya la'in atau mal'un, yang artinya adalah terlaknat. Ya. Jadi rajim itu artinya la'in, yang berarti marjum atau mal'un, yaitu terlaknat. Jadi kalau ada perkataan syaitonir rajim berarti setan yang terlaknat, setan yang terkutuk. Ya. Maka kalau ada perkataan kalau Allah Ta'ala fahruj minha fa innaka rajim, keluar darinya karena kamu itu terlaknat. Kemudian juga ada lagi makna yang lain, la illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu nggak selesai juga, maka kamu akan aku rajam. Maksudnya dirajam di sini adalah kamu akan aku laknat, gitu ya. Wal wajhusani, dan pada makna yang kedua daripada rojim itu a'udzu billahi minasyaiton, dari setan. Ar-rajim yang terkutuk. Anna syaitan innama wusifa bikaunihi marjuman, setan itu disifatkan sebagai yang terkutuk. Li'annahu ta'ala, karena Allah Ta'ala amral malaikah, Allah memerintahkan malaikah biramyi syayatin, agar melemparkan setan-setan itu bisyuhubi wassawakib, dengan syuhub dan sawakib. Ini kalau kita definisikan seperti meteor jatuh atau bintang jatuh. Bintang jatuh dan minas samawati, menolak mereka pergi mengambil kabar-kabar yang ada di langit. Tsumma wasafa bidzalika kulla syaririn mutamarrid, kemudian semua yang syirir, yang jahat dan ingkar, dan menolak ya, itu disebut dengan rojim gitu. Nah, kemudian ada lagi, itu tadi makna bahasa daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim biasanya dibaca ada dua versi tambahan. Pertama adalah a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Makna yang bacaan yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah itu adalah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibolak-balik saja biasanya. Di situ ada dua aspek. Yang pertama, anal gharda minal isti'adzah, maksud daripada perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah itu adalah al-ihtiras, atau menjaga min syarril waswasah, dari menjaga diri dari keburukan. Waswas itu bisikan, wa ma'lum annal waswasah, dan diketahui bahwasanya bisikan itu
ka'annaha hurufun khafiyah. Itu biasanya seperti kata-kata yang tersembunyi fi qalbil insan, yang terletak di dalam kolbu manusia. Ya. Jadi kita meminta Allah untuk menjaga diri kita dengan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha mengetahui, kami itu tidak dari bisikan-bisikan yang ada yang taliu alaiha ahad, tidak ada faka'annal abda yaqul, seolah-olah kita itu sebagai manusia itu, sebagai hamba Allah berkata, ya man huwa ala hadhihi sifah, wahai engkau yang memiliki sifat as-sami al-alim allati yasma'u biha kulla masmu', yang mendengar semua yang dapat didengarkan, bahkan wa ya'lamu kulla sirrin, dan mengetahui semua yang tersembunyi, yang yang tersembunyi, rahasia yang tersembunyi. Anta tasma'u waswasata syaitan, engkau mengetahui bisikan setan, wa ta'lamu gharaduhu fiha, dan engkau mengetahui apa maksudnya itu. Engkau mengetahui bahwa maksud dari bisikan setan itu. Wa antal qadir, dan engkau tahu ala daf'iha ani, untuk menolak bala itu, menolak bisikan setan itu dariku. Fatfa'ha anni bifadlik, maka tolaklah ya bisikan setan itu ya, dariku dengan karuniamu. Falihadas sabab kana dzikru, oleh karena sebab itu maka dengan menyebutkan as-sami'il alim aula bihadzal maudi' min sairil azkar, dengan kita berdoa a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu was-sami'ul alim, itu adalah zikir yang yang utama. Asani, pada aspek kedua, annahu innama ta'ayyana hadza dzikri bihadzal maudi' iktidaan bilafzil Quran. Jadi kita berzikir seperti ini itu kita untuk mengikuti lafaz Al-Qur'an, wa huwa qaulu ta'ala wa imma yanzighunna minasyaiton nazgun fasta'idz. Nah, kalau fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Kita berdoa kepada Allah bahwa memohon perlindungan dari Allah karena Allah itu yang maha mendengar. Kemudian masalah kedua ya. Fil bahsil aqli, untuk pembahasan akal secara rasional, an mahiyatil isti'adzah, dari esensi isti'adzah. Esensi kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dikatakan i'lam, ketahuilah, annal isti'adzah la tatimmu illa bi ilmin wa halin wa amalin. Ketahuilah bahwa isti'adzah itu ya tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu dan keadaan dalam diri kita. Ya. Amal ilmu fahuwa kaunul abdi aliman, yaitu seorang hamba harus tahu bikaunihi ajizan, bahwa dia itu lemah, anjal bil manafi, bahwa dia itu lemah untuk memenuhi untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, baik manfaat diniyah yang bersifat agama, wa dunyawiyah, ataupun manfaat yang bersifat keduniaan. Wa an daf'i jami'il madar, dan kita itu ajiz, kita itu lemah untuk menolak berbagai bahaya, baik bahaya itu beragama atau bahaya itu bersifat duniawi atau bersifat keduniaan. Wa anallaha ta'ala, hanya Allah saja, qadirun ala ijami'il manafi ad-diniyah wa dunyawiyah. Hanya Allah saja yang mampu untuk menciptakan berbagai manfaat, baik manfaat agama dan manfaat yang bersifat keduniaan, wa ala daf'i jami'il madar, dan untuk menolak berbagai bahaya yang bersifat agama. Mampu itu tidak ada satupun dari manusia yang mampu melakukan. Ya. Dan ini menurut Imam Ar-Razi, fa idza hasala hadzal ilmu fil qalbi, apabila ilmu ini sudah
menancap di dalam hati, ya, bahwa kita ini lemah untuk bisa memberikan manfaat dan keburukan dan menolak keburukan dalam diri kita. Kalau itu sudah ada di dalam qalbi kita, tawallada an hadzal ilm husulu halatin fil qalb. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, sudah ada dalam kalbu kita, maka akan melahirkan ilmu, ya. Kalau ilmu itu sudah ada dalam pikiran kita, maka kita akan menghasilkan keadaan di dalam kalbu kita, wa ya inkisarun wa tawadhu, yaitu kita merasakan rendah, kita merasakan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'abbiru an tilkal halah bitadarru, dan keadaan tawadhu ini diibaratkan, ya, dengan kita merasa kita merendahkan, kita tunduk kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya, wal khudu' lahu, dan kita selalu patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau kita membaca a'udzu Sami'il alim minasyaitonir rajim, itu ada riwayat bacaan itu, ya, tadi ada riwayat di dalam hadis, maka kita di situ kita tawadhu bahwa kita ini ajiz, kita ini lemah untuk melakukan apapun, sehingga oleh karenanya kita harus tadarru, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah, memohon kepada Allah, dan kita harus patuh terhadap yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, inna hal itu dalam hati yujabu husulu sifah, maka harus, jadi kalau sudah sampai di hati keadaan itu, maka harus menciptakan sifat ukhra fil qalbi wa sifatin fil lisan. Ada sifat lain di kita, yaitu tadarru dan khudu' kepada Allah, yaitu merendah dan patuh kepada Allah. Di dalam mulut kita juga selalu tunduk dan wa sifat al-hasilah fil qalbi, ini sifat yang ada dalam qalbi, ya. Ayyasiral abdu, hamba itu kemudian menjadi ingin muridan li ayyasunahu, agar Allah selalu menjaganya. Jadi kita akan ingin sekali agar Allah selalu menjaga kita anil afat, dari semua yang berbahaya, wa yahussahu bi ifadatil khairatil wal hasanat, dan Allah mengkhususkan bagi kita selalu kita itu kebaikan-kebaikan. Amma sifat allati fil lisan, sedangkan sifat yang muncul di dalam lisan, fahiya ayyasiral abdu, maka hamba itu akan selalu taliban lihadzal makna, ya, akan selalu meminta kepada Allah bilisanillahi ta'ala, ya, dengan lisannya selalu kepada Allah, berikanlah kami perlindungan, a'udzubillah, Allahumma nasta'idzu minka, ya, Allahumma astaghiitsu ilaika, dan lain perkataan-perkataan yang lain. Wa dzalika talab wal isti'adzah, dengan kita meminta terus kepada Allah, itulah yang disebut dengan isti'adzah. Wa huwa qauluhu a'udzubillah, ya, dengan kita berkata a'udzubillah, idza arafta ma dzakarna, kalau kita mengetahui apa yang disebutkan ini, yadharu laka anarur ruknal a'zam, ya, bahwa rukun terbesar, ya, bahwa dari rukun terbesar itu adalah kita harus mengetahui Allah, ilmuhu billah, dan ilmu kita tentang diri kita sendiri. Jadi kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu hanya ungkapan yang kita ungkapkan dengan lisan gitu saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanpa ada rasa yang hadir di dalam diri kita. Nah, Imam Ar-Razi ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan itu kita harus menghadirkan isti'adzah dengan makna yang tadi, bahwa kita ini lemah, ya, bahwa kita ini seringkali setan ini membisiki kita, ya Allah, Engkau yang mengetahui, jauhkanlah kami dari bisikan setan, jauhkanlah kami dari berbagai hal yang Engkau larang. Yang pertama, kita harus tahu Allah itu seperti apa, dan kita harus tahu diri kita itu seperti apa. Amma ilmuhu billah, sedangkan ilmunya kepada Allah, bahwa ayya'lam, kita harus tahu kaunuhu subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala aliman bijamil maklumat. Allah itu mengetahui semua yang semua yang bisa diketahui, atau semua hal itu Allah tahu, ya.
fa innahu law lam yakunil amru kadzalik, kalau bukan begitu masalahnya, kalau Allah tidak alim, la jaza, maka Allah tidak akan tidak akan mengetahui keadaan kita, dan kalau Allah tidak maha mengetahui, maka memohon perlindungan kepada Allah, ya. Fa'ala hadza takdir takunul listi'adzatu bihi abatsan, maka permohonan kita perlindungan kepada Allah itu menjadi sia-sia. Ya, maka kita harus tahu Allah itu mengetahui segala sesuatu. Mudah maka dan harus ayyalam kaunu qadiron. Kita harus tahu bahwa Allah itu qadir, Allah itu maha berkuasa. Ala jannat, kepada semua, Allah itu lemah. Fakana rubama kana ajizan, maka mungkin dia itu lemah. Maka itu tidak mungkin, maka tidak bisa kita. Kemudian wala budda aidon, dan juga kita harus tahu juga bahwa Allah itu jawadan mutlaqan, Allah itu maha dermawan, ya, secara mutlak selalu memberikan kepada kita, ya, sehingga kita sampai sekarang hidup, ya, sehingga kemudian Allah mencukupi berbagai kebutuhan kita. Laukan al-bukhlu alaih, kalau misalkan Allah bersifat bakhil, atau boleh Allah disifati bakhil, lamma kana fil isti'adati faidatun, maka manfaatnya kita melakukan isti'adzah don an ayya'lama annahu la yaqdiru ahadun siwallahi ala ayyu'inahu alaihi. Dan harus keyakinan dan harus tahu bahwa tidak ada satupun, ya, di dunia ini, di alam kita, yu'inuhu ala maqasidi, kalau boleh sesuatu selain Allah itu membantu kita, ya, maka lam takuni raghbah qawiyya fil isti'adzah billah. Maka permohonan kita kepada Allah itu biasanya tidak akan begitu kuat, karena kan nanti saya akan dilindungi oleh polisi, kan nanti saya akan dilindungi oleh presiden, ya, sehingga kita tidak akan memiliki keinginan yang kuat untuk terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita mencapai isti'adzah atau bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang sempurna, ya, ini kesimpulannya, wadzalika la yatimmu illa bitauhidil mutlaq, dan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan tauhid yang mutlak. Wa'ani bitauhidil mutlak, yang dimaksud dengan tauhid mutlak itu apa? Ayya'lam, agar kita mengetahui, anna mudabbiral alam wahid, bahwa yang mengatur alam semesta itu satu, esa, Allah Subhanahu wa taala. Wa ayya'lama aidan annal abda ghairu mustaqilin bi af'ali nafsih, bahwa kita itu sebagai hamba tidak merdeka, ya, atau tidak bebas dengan perbuatan kita, bahwa perbuatan kita ini semuanya makhlukun indallah, diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, dan Allah menciptakanmu dan apa yang engkau kerjakan. Idzlau kana mustaqilan, kalau kita misalkan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini ternyata bebas dari Allah, tidak ada hubungannya dengan Allah, ya, maka isti'adzah itu tidak ada faedahnya. Orang kalau melihat bahwa perbuatannya ini tidak ada kaitannya dengan Allah, maka biasanya dia akan meyakini bahwa dia bebas melakukan apapun sesuka hatinya. Kalau misalkan kita suka yasinan, ya, maka di dalam surah Yasin itu ada sebuah ayat yang kadang-kadang kalau saya baca itu saya semakin paham bahwa ada karakter orang-orang kafir yang mana mereka meyakini bahwa apa yang mereka peroleh itu berasal dari dirinya, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu berbunyi, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqallah. Kalau mereka kamu katakan kepada mereka, sedekahkanlah apa yang Allah berikan kepadamu, ya. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Orang kafir akan berkata kepada orang mukmin,
Maka mereka berkata, anut ibu malau yasha'ullahu at'amah. Untuk apa kita memberi makan kepada orang-orang, ya, kepada mereka yang mana Allah itu katanya mampu memberikan makan mereka. Ngapain kita kasih makan? Kan rizkinya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, itu bukan berarti memberikan mereka makan. Tapi yang mereka yakini adalah tuh kan Allah tidak bisa memberikan mereka makan, sehingga kita disuruh untuk memberikan mereka makan. Berarti apa yang kita miliki ini adalah usaha kita sendiri, bukan pemberian Allah. Nah, maka di situ kita harus hilangkan itu perkataan orang kafir, sedangkan perkataan orang mukmin, apa yang kita lakukan, semua kekuatan yang ada dalam diri kita, semua potensi penglihatan, potensi pendengaran, potensi rasa yang ada dalam diri kita semuanya, potensi gerak, ya, itu potensi fikir, ya, sehingga kita mampu berpikir, mampu berbicara, itu semuanya adalah diberikan, ya, diberikan fuidat, diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa henti-hentinya kepada kita. Ya, maka di sini fasabata bima dzakarna, maka jelas, ya, tetap atau terbukti dari apa yang kita katakan, annal abdu, bahwa seorang hamba malam ya'rif, yang belum mengetahui izzatar rububiyah, keagungan daripada rububiyah, keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa dzillatal ubudiyah, dan hinanya dirinya sehingga dia harus terus merendah di hadapan Allah, la yasihu minhu ayyakul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka itu tidak akan sah ucapan ta'awudznya. Kita berbicara a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih ada kesombongan dalam diri kita dengan harta yang kita miliki. Kita berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ternyata di situ kita masih melakukan kemaksiatan. Ya, itu kalau kata Imam Ar-Razi, maka ta'awudz kita itu tidak sahih. Nah, kemudian ada orang mengatakan wa minan nas, ya. Ini kata Imam Ar-Razi. Ini tidak saya bold, tapi karena saya akan jelaskan secara mujmal, secara global. Ada orang itu yang berkata, nggak usahlah kita mengetahui, punya pengetahuan apa yang tadi itu yang saya sebutkan tadi, ya. Kemudian cukuplah kita ucapkan saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak harus kita itu punya pengetahuan itu ya. Ya, karena perintahnya Allah kan hanya isti'adzah, ya. Untuk memaknai isti'adzah itu tidak ada perintahnya Allah gitu. Itu ada yang berkata demikian. Kemudian Imam Ar-Razi mengutip perkataan Nabiuna Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an, ya, dalam perkataan Allah dalam lisan Nabiuna Ibrahim gitu ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Ya. Kalau memang itu pengetahuan-pengetahuan tentang akidah yang saya sampaikan tadi tidak penting, maka kenapa Nabiuna Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, untuk apa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa, sesuatu yang tidak bisa melihat, dan sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagimu sama sekali. Ya. Ini karena itu menjadi karena kita tahu bahwa kita lemah, karena kita tahu bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. La say'alana aslan, kita tidak punya apa-apa pada dasarnya. Harta kita ini, saya pernah baca dari kitab Risalatun Rasailin Nur, ya, dari salah satu kitab karya Badi'uz Zaman Said Nursi, seorang ulama Turki, itu mengatakan bahwa Ra'sul Mal, harta, ya, kapital yang kita miliki, ya, bahasa Arabnya Ra'sul Mal atau harta kita, itu seperti angin lewat. Sekarang kita miliki uang itu, besok akan kita keluarkan. Jadi kita ini seperti hanya lewat, kalau zaman dulu emas, sekarang uang kertas. Jadi uang kertas itu datang kepada kita, kemudian kita keluarkan. Terus seperti itu. Kita berusaha bekerja untuk memperoleh uang, dan kemudian uang itu kita keluarkan, kita tasarrufkan untuk kehidupan kita. Selalu seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kita ini sangat lemah sekali, sehingga dengan kita mengatakan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, ini menandakan bahwa kita iktiraf, ya, kalau
Iktiraf itu kan biasanya kalau kita tahu Iktiraf itu lagunya syairnya Abu Nawas, Ilahi lastulil firdausi ahla, itu namanya Iktiraf ya. Artinya adalah pengakuan. Jadi dengan kita mengatakan auzubillah, kita mengakui kelemahan kita. Kita mengetahui bahwa kita ini sangat mudah berpotensi untuk melakukan kemaksiatan, sehingga karena Allah mengetahui berbagai macam manfaat yang kita butuhkan, Allah mengetahui berbagai madarat yang itu berbahaya bagi kita, maka kita beristi'adzah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Kemudian kaitannya dengan basmalah saya ungkap sedikit karena waktunya juga sangat mepet ya. Dari perkataan. Nah, ini saya ungkapkan sejenak. Wa minal lataif, dan dari hal-hal yang tersembunyi di situ, yang lembut gitu ya, lembut maksudnya sesuatu yang tersembunyi daripada a'udzubillah dan basmalah, anna qauluhu a'udzubillah ya. Jadi perkataan kita a'udzubillah itu isyaratun, sebuah isyarat ila nafi ma la yambagi minal aqaidi wal a'mal. Isyaratun yaitu isyarat kita bahwa kita ingin menegasikan semua yang tidak benar dari wa qauluhu bismillahirrahmanirrahim, dan perkataan kita bismillah itu isyarah, itu adalah isyarat ya bahwa kita itu menginginkan atau kita itu ingin memiliki berkeyakinan dengan keyakinan yang benar dan beramal dengan amalan yang benar. Sehingga di sini ketika kita katakan auzubillahi minarrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah perbuatan kita ya, kalau kita tadi sudah nafyun, kita sudah dijauhkan oleh Allah dari berbagai yang berbuatan, maka bismillah, dengan nama Allah aku mulai dengan abda'u bil bismillah atau bismillahi abtadi, atau dengan bismillah aku memulai. Kemudian dengan itu kita akan melakukan berbagai perbuatan kita dengan akidah yang benar dan dengan perbuatan yang benar. Mungkin itu sebuah sepatah kata, dua patah kata yang bisa saya sampaikan terkait dengan tafsiran ya Imam Fakhrur Razi ya. Imam Fakhrur Razi dalam tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib tentang ta'awudz, tentang isti'adzah dan basmalah. Sedangkan kitab aslinya kalau saya boleh hitung tadi, itu untuk ta'awudz dan basmalah itu bisa sampai 60-an halaman, sedangkan untuk tafsir Al-Fatihah ya yang beliau tuliskan itu bisa mencapai 300 halaman. Itu tafsir tulisan beliau tentang Al-Fatihah. Maka ini kita mencoba menggali turas, menggali warisan-warisan intelektual yang telah diturunkan oleh ulama kita di masa yang lalu, dan ternyata ketika kita ungkap, Masya Allah, isinya memiliki lebih berharga daripada emas yang ada di muka bumi ini. Ini saja mungkin sebagai pembuka. Semoga kajian kalam ini di kedepannya dapat diridhai Allah dan bisa semakin maju, dan juga ini membawa kemajuan bagi Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ustaz Fikar atas mudah pemaparannya. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Kepada Bapak atau Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa bertanya lewat chatroom, angkat tangan, atau bertanya secara langsung.
Silahkan yang ingin bertanya. Ya, sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu, insya Allah kajian untuk minggu depan akan ada kajian lagi seperti ini. Yang mengisi adalah Pak Dr. Hidayatullah dari Rektor Umsida, ya, sehingga nanti yang akan memberikan ceramah itu ya. Insya Allah ini tadi ada yang mengatakan kurang jelas kata-katanya. Insya Allah nanti akan kita share melalui YouTube sehingga bisa dilihat bagi jamaah yang sekiranya belum bisa mendengarkan. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit pengumuman dari saya selaku Direktur Pondok Pesantren An-Nur bahwa insya Allah Pondok Pesantren An-Nur ini akan mengadakan SMA ya. Jadi kelas 3 yang sekarang itu kami persilahkan kalau mau SMA di Pondok Pesantren An-Nur, kami sangat senang sekali dan akan kami bina semaksimal mungkin. Karena kita tahu bahwa apa yang kita berikan kepada anak-anak itu sangat luar biasa sekali dan hasilnya pun ternyata sangat maksimal dan alhamdulillah itu kalau tidak dilanjutkan ternyata akan berdampak buruk ya, karena ada yang keluar dari An-Nur ternyata masuk SMA atau SMK yang tidak ada pelajaran Islamnya, akhirnya terpengaruh oleh kawan-kawannya. Atau ada juga yang keluar masuk ke pondok pesantren lain dan ternyata ketika di An-Nur mereka mengatakan, oh Ustadz, ternyata pelajaran di An-Nur ini lebih sulit daripada apa yang kita pelajari di pondok pesantren kita. Nah, sehingga ini daripada berhenti sampai SMP, maka dengan sudah berdirinya bangunan baru ya diperjuangkan oleh banyak pihak yang membantu Pondok Pesantren An-Nur, ya, para pejuang-pejuang yang mukhlisin itu kemudian kita beriktikad, kita berkeyakinan, berkomitmen bahwa kita akan segera, bahwa untuk tahun depan kita sudah buka SMA Muhammadiyah Boarding School, entah nanti atas nama SMA atau SMK itu bisa kita kita masih akan kita rapatkan ya, tapi yang pasti sudah akan kita buka. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, maka akan kami lanjutkan pada acara berikutnya, yakni penutup dan doa. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.